Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarun alaihi la'nah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu. Sebelumnya ia merupakan salah seorang kaum Nabi Musa dan juga sebagai menantunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar menuliskan Taurat dengan tulisan emas, maka Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Tuhanku, dari mana saya mendapatkan emas?" Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu kimia supaya dia dapat membuat emas. Sedangkan Qarun pada waktu itu ia masih sebagai seorang yang sangat miskin dengan keluarga besarnya. Ia banyak beribadah kepada Tuhannya. Malamnya ia bangun beribadah, sedangkan waktu siang ia berpuasa. Melihat keadaannya itu, timbullah rasa kasihan di hati Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengajarkan kepadanya ilmu kimia supaya dapat membantunya dalam berbuat kebaktian kepada Allah Ta'ala dan supaya ia dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Setelah si Qarun mengetahui ilmu kimia itu, ia lalu mengumpulkan harta yang sangat banyak, sehingga digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat." Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Adapun jumlah anak kuncinya itu sampai memenuhi muatan 100 unta. Berkata Mujahid rahimahullahu ta'ala, adapun berat anak kunci Qarun itu setimbang 1 dirham, dalam riwayat lain setengah dirham. Dan tiap-tiap satu kunci itu dapat membuka 70 pintu. Tatkala ia telah memulai mengumpulkan harta dan menumpukkan harta kerajaannya, maka ia pun lalu meninggalkan semua amal ibadah yang susah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa agar meminta kepada si Qarun zakat hartanya. Ketika dihitung oleh Qarun jumlah zakat hartanya, ternyata jumlahnya sangat besar sekali, maka ia tidak memberikannya. Qarun mempunyai 1000 pelayan laki-laki dan 1000 pelayan perempuan. Mereka semuanya diberikan tanggungan pertahanan emas, dan begitu pula pakaian-pakaian mereka semuanya berhiasan emas. Akhirnya dikarenakan sebab tersebut, Bani Israel terpecah menjadi 2 kelompok. Sebagian berpihak kepada si Qarun dan sebagian lagi berpihak kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tetap memaksanya agar mengeluarkan zakat hartanya, maka berkatalah Qarun dalam hatinya, "Besok aku akan mengumpulkan penduduk kota semuanya dan aku akan mendebatnya. Bila ia dapat mengalahkan aku dalam perdebatan tersebut, aku akan memberikan permintaannya. Namun bila tidak, aku tidak akan memberikan apa-apa kepadanya." Pada bangsa Israel kala itu terdapat seorang wanita yang cantik yang terkenal suka berbuat mesum. Si Qarun memanggilnya, lalu ia berkata kepada wanita itu, "Besok aku akan mengumpulkan semua bangsa Israel. Bila engkau mau bersaksi bahwa Musa telah berbuat mesum denganmu dan engkau hamil karenanya, maka aku akan memberikan harta yang banyak kepadamu." Si wanita itu menerima tawaran Qarun tersebut. Keesokan harinya ia mengumpulkan orang-orang di rumahnya, dan ia pun tak lupa memanggil Nabi Musa alaihissalam. Semua orang yang hadir berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, berilah nasihat kepada kami supaya kami dapat menarik manfaatnya." Nabi Musa menerima permintaan kaumnya itu. Ia pun memulai memberikan petuah-petuahnya. Di antaranya ia berkata, "Barang siapa mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Barang siapa merampok, maka potonglah kepalanya. Dan barang siapa berzina, maka jaranglah dia."
Lantas Qarun bangkit dari tempat duduknya serta memotong pembicaraan Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, "Wahai Musa, bila engkau yang berbuat seperti demikian, bagaimana hukuman atasmu?" Maka Musa alaihissalam menjawab, "Seandainya aku yang melakukan itu, maka hukumannya adalah seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala." Maka berkatalah si Qarun, "Aku mempunyai saksi bahwa engkau telah berbuat zina dengan perempuan ini, dan ia mengaku bahwa ia hamil karena perbuatanmu itu. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati wanita itu dan memalingkan lidahnya dari dusta ke jujur." Si wanita itu berkata, "Sesungguhnya Musa sama sekali tidak melakukan apa yang telah kau tuduhkan itu, hai Qarun. Bahkan si Qarunlah yang telah menyuruh aku agar berdusta dan menjanjikan akan memberikan banyak harta. Namun saya takut kepada Allah untuk berbuat dusta kepada Rasulnya." Maka murkalah Nabi Musa mendengar keterangan wanita itu. Beliau berkata, "Hai musuh Allah, apakah yang kau inginkan dari perbuatanmu ini?" Kemudian Musa keluar dari tengah-tengah mereka, lalu ia sujud kepada Allah, terus bermunajah dan mengadukan perihal tipu daya yang dilakukan oleh Qarun terhadapnya. Maka datanglah Jibril alaihissalam seraya berkata, "Wahai Musa, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengatakan untukmu, aku jadikan bumi taat kepadamu, apa saja yang kau perintahkan kepadanya, dia akan menurutimu." Lalu Nabi Musa kembali ke tempat Qarun. Didapatinya si Qarun sedang duduk di atas ranjangnya sambil bertele-tele dengan bantal sutra halusnya. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke tanah sambil memberikan isyarat ke arah ranjang. Ketika itu ranjang yang diduduki oleh si Qarun dibelah oleh bumi. Lalu Qarun melompat. Maka Musa berkata, "Wahai bumi, benamkanlah dia." Bumi itu pun lalu menarik Qarun hingga ke lutut. Qarun memohon belas kasihan kepada Nabi Musa dengan mengiba-iba. Namun Musa berkata pula, "Wahai bumi, telanlah ia." Bumi itu telah menelan Qarun hingga ke leher. Ia kembali memohon belas kasihan kepada Nabi Musa. Namun Musa tetap tidak menghiraukannya. Dan akhirnya Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, tenggelamkanlah ia." Maka lenyaplah Qarun ditelan bumi berikut harta kekayaannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa ketika Musa mendatanginya, Qarun ketika itu sedang menunggang kendaraan bersama penggiringnya yang jumlahnya 4.000 orang. Kemudian Musa menjumpai mereka semuanya hingga kendaraan mereka tertelan bumi. Mereka meminta tolong kepada Musa, namun ia tidak menghiraukannya. Malahan Musa mengatakan lagi kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah mereka semua." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ia telah meminta pertolongan kepadamu sebanyak 4 kali, tetapi tidak juga engkau tolong. Seandainya ia meminta tolong kepadaku, walaupun hanya 1 kali, pasti akan aku tolong ia." Orang-orang Bani Israel saling membisikkan bahawa Musa menyumpahi Qarun itu adalah dengan maksud hendak menguasai harta kekayaannya. Maka Musa lalu menyumpahi perbendaharaan Harun, sehingga semua kekayaannya pun musnah terbenam ke dalam bumi. Sebab-sebab kebinasaan Qarun itu adalah: yang pertama karena cinta dunia, yang kedua karena menahan zakat hartanya, yang ketiga karena kelancangannya menentang Nabi Musa dengan jalan melakukan kedustaan atas beliau. Maka jauhilah perbuatan kedustaan kepada seseorang dan janganlah menahan zakat hartamu, serta pikirkanlah akibat cinta dunia yang dialami Qarun itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.